Tapi benarkah tidak bertentangan? Nah, ini lagi kita perlu bahas lagi. Ya. Ada tulisan ini Noam Chomsky. Ini ahli politik, ya, linguistik dan orang Einstein-nya politik linguistik di Amerika. Dia nulis ini Middle East Terrorism and the American Ideological System. Itu adalah sistem yang mengontrol pikiran kita, pikiran Anda, sehingga Anda sebetulnya tidak berada dalam dunia nyata. Kalimat-kalimatnya indah, tetapi sebetulnya tidak begitu realitasnya. Sehingga dalam bidang apalagi ini ngurus umat itu tidak boleh lugu-lugu amat begitu. Melihat kalimatnya bagus langsung diterima, tidak begitu. Ini orang Amerika sendiri yang ngomong begitu, pakarnya begitu. Jadi ini sistem mengontrol yang terdengar itu tidak seindah kenyataan, tidak seindah yang terdengar. Yang dimaksudkan tidak seindah itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan istilah umum yang dimaknai menurut sang adik kuasa. Apa contohnya ini? Kata ini. Contohnya perdamaian. Namanya proses perdamaian itu, kata Chomsky, itu adalah hakikatnya itu usulan perdamaian yang diajukan oleh Amerika. Kalau tidak diajukan oleh Amerika itu namanya penolakan atau rejeksionisme. Tidak senang berdamai dia, padahal dia mengusulkan perdamaian juga, tapi diajukan oleh negara-negara Arab yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika atau negara-negara besar. Jadi istilah tadi menjaga perdamaian dunia, perdamaian menurut mereka begitu. Semua ingin damai, cuma syaratnya, nah itu syarat mereka aja yang bikin. Kalau tidak mau berarti tidak senang dengan perdamaian. Ya, gayanya begitulah. Moderat. Moderat itu menurutnya ya bila menerima posisi dan pro dengan Amerika. Posisi Amerika, posisi negara adidaya, posisi ya yang itulah. Kalau nerima itu moderat. Walaupun mungkin dalam urusan hal yang furuk itu bisa gontok-gontokan dengan sesama kaum muslimin, disebut moderat karena bisa menerima itu. Nah, kalau tidak itu ekstremis. Ada satu nilai barat yang ditolak ya, misalnya tentang homoseksual, apalagi sampai seperti Brunei itu mencantumkan hukuman untuk homoseksual itu hukuman mati, itu ekstremis, radikal. Sehingga nggak heran ya, seperti misalnya Mahathir itu masuk dalam daftar 20 ekstremis paling berbahaya di bumi. Ya karena begitu, ada nilai barat yang tidak diterima. Ya itu pandangannya begitu. Jadi jangan kemudian terbuai oleh kata-kata yang bagus itu kemudian terlena kita, tidak begitu. Mulai dulu orang berpolitik itu ya begitu. Kemudian kita lanjut, itu tentang piagam tadi yang kelihatannya manis di telinga. Realitasnya seperti apa? Bisa disaksikan lah bagaimana katanya suka perdamaian. Sejak 1948 itu Israel ya, menggusur terus kaum muslimin di Palestina. Apa yang dilakukan itu? Terus kita lihat sejarahnya, organisasi-organisasi internasional itu gimana latar belakangnya. Karena dengan melihat latar belakang itu bisa kita tahu arahnya itu kemana. Ada orang yang biasanya ini berbicara bagus, ini saya jagakan sandal sampean. Sampean silahkan sholat di masjid, aman saja sandal sampean. Ngomongnya bagus, jaga sandal kan bagus. Ya. Tetapi kita lihat latar belakang, oh ini beberapa kali nyuri sandal. Maka omongan yang bagus itu termentahkan dengan latar belakang tadi. Ini kita tidak suudzon, tapi itu sikap waspada itu begitu.